Baik teman-teman, kita akan belajar tentang tutorial atau tata cara membuat mail merge di Microsoft Word. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pengertian mail merge, manfaatnya, fungsinya, dan bagaimana sih cara menggunakannya, bagaimana sih cara atau langkah-langkah dalam membuat mail merge tersebut. Oke, kita langsung saja ke materi pembahasan kita kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari mail merge. Mail merge adalah suatu fasilitas Microsoft Word yang digunakan untuk menangani masalah surat menyurat seperti dalam pembuatan surat undangan, surat tagihan, surat promosi, penjualan, dan berbagai jenis pembuatan dokumen lainnya yang dapat dikirim ke beberapa penerima atau tujuan. Dengan kata lain, mail merge itu adalah sebuah surat yang dikirimkan ke banyak orang atau banyak penerima dengan isi yang sama. Istilah mail merge ini sering disebut dengan surat massal. Jadi salah satu kelebihan dari mail merge atau surat massal ini itu memudahkan orang yang menggunakan surat atau dokumen karena hanya membuat satu jenis surat atau dokumen saja yang dapat dikirim ke beberapa penerima yang berbeda. Itu pengertian dari mail merge ya. Selanjutnya, apa sih manfaat dan fungsi mail merge untuk kehidupan kita? Nah, yang pertama, manfaatnya membuat dokumen yang isinya sama. Ini pasti ya, sudah diketahui bahwa mail merge ini memang berfungsi untuk membuat dokumen ataupun surat yang isinya itu sama, tapi jumlahnya itu banyak karena akan dikirimkan ke banyak tujuan atau banyak orang. Yang kedua, itu mengirim ke banyak penerima secara cepat. Dengan adanya mail merge atau surat massal ini, maka selain membuatnya, kita juga bisa mengirim massal ke banyak tujuan dalam waktu yang relatif cepat. Yang ketiga, dapat membuat selain surat. Fungsi lainnya dari mail merge atau surat massal itu bukan hanya bisa bermanfaat untuk membuat surat, tapi kita juga bisa membuat sertifikat, amplop, proposal, surat penawaran barang dengan cara yang sama dan banyak lagi jenis yang lainnya. Yang keempat, itu memudahkan membuat dan mengirim surat dengan efektif. Sudah pasti ya, sudah bisa dipastikan kemudahan yang diberikan mail merge dari fungsinya itu akan membuat kita untuk bekerja lebih praktis dan efektif tanpa membuang waktu yang banyak. Itu manfaat dan fungsi mail merge. Selanjutnya ada komponen mail merge. Komponen yang ada di dalam mail merge atau surat massal itu ada dua komponen yang sangat penting untuk dapat menikmati fitur mail merge dari Microsoft Word. Kita itu perlu membuat dua buah dokumen, yaitu main dokumen serta dokumen data. Main dokumen sendiri itu merupakan domain utama yang berisi informasi atau naskah yang akan dikirimkan. Yang kedua, dokumen data itu merupakan dokumen yang berisi informasi atau data-data pendukung. Contohnya seperti alamat penerima, nama orang yang akan menerima surat tersebut, list akun email yang akan menerima data undangan tersebut, dan lainnya. Jadi, tanpa adanya dua komponen dari mail merge, yaitu main dokumen serta dokumen data, kita tidak bisa membuat mail merge dengan singkat. Selanjutnya, ada cara membuat mail merge. Jika kita sudah mengetahui definisi dan fungsinya, tentu setelah itu adalah cara membuatnya. Di mana cara membuat mail merge ini sebenarnya tidak sulit, yaitu dengan cara yang pertama, siapkan dokumen. Maka harus ada dokumennya terlebih dahulu. Hal yang pertama, tentunya kita harus menyiapkan dokumennya terlebih dahulu. Nah, pasti ya, yaitu dokumennya akan dibuat dalam bentuk apa, terus beserta tujuannya secara lengkap. Dokumen utama juga harus dilengkapi dengan data pendukung. Yang kedua, mail merge itu dibuat dengan Microsoft Word. Nah, setelah data dan dokumen yang akan dibuat siap, maka kita bisa memulai dengan menggunakan dan membuka aplikasi Word. Caranya, buat kerangka surat atau undangannya. Yang kedua, buka dokumen yang sudah kita buat dan akses ke menu mailing. Yang ketiga, klik drop down pada start mail merge dan pilih step by step mail merge di wizard. Mail merge wizard. Selanjutnya akan muncul jendela mail merge dan pilih tipe dokumen yang akan dipakai. Setelah muncul pemilihan dokumen, pilih as current dokumen. Selanjutnya memilih dokumen data yang berisi data informasi penerima dokumen. Klik browse untuk memilih dokumen data yang digunakan.
terus akan muncul data yang ada di dokumen, maka klik OK jika sudah sesuai. Lalu klik Next untuk melanjutkan penulisan dan pengiriman dokumen. Setelah itu edit dokumen, itu sesuaikan untuk mengisi nama dan alamat penerima yang akan dituju dalam surat masalah tersebut. Selanjutnya, pilih file yang sesuai dengan yang diinput. Pada saat muncul list file, akan muncul karakter tambahan jika file sudah diisi. Jika input file merge selesai, lalu klik Next. Setelah itu, lakukan preview atau peninjauan ulang pada setiap dokumen untuk mengecek kesalahan sebelum dokumen tersebut atau surat tersebut itu jadi. Lalu, klik Complete untuk menyelesaikan proses mail merge jika sudah selesai. Dan lakukan proses pengiriman email dokumen dengan mengklik Finish and Merge. Lalu dilanjutkan dengan klik Send Email Message. Setelah itu, yang terakhir, pilih file yang berisi daftar akun email, isi subjek email, lalu klik OK untuk mengirim. Nah, itu tata cara membuat mail merge di Microsoft Word. Baik, kita akan langsung saja mempraktekkan bagaimana cara membuat mail merge di Microsoft Word. Sebelum membuat mail merge, pastikan bahwa kalian itu sudah mempersiapkan main dokumen atau dan data pendukungnya berisi informasi alamat email penerima untuk memudahkan Anda dalam memahami proses. Baik, di sini saya sudah menyiapkan satu surat undangan yang akan kita buat dalam jumlah yang banyak. Langkah pertama, silakan kalian buka file dokumen seperti ini ya, dokumen undangan yang sudah kalian buat, kemudian akses ke menu mailing atau surat ya, sini. Selanjutnya, klik drop down pada Start Mail Merge dan pilih Step by Step Mail Merge Wizard. Nah, di sini mulai gabungkan surat. Selanjutnya paduan penggabungan surat atau step by step mail merge. Nah, kemudian akan muncul jendela mail merge di samping kanan aplikasi Microsoft Word ya. Silahkan pilih dokumen tipe apa yang kalian gunakan dan klik Next Starting Document. Nah, ini kan tipenya surat ya, maka kita gunakan surat. Lalu klik Next atau berikutnya. Nah, selanjutnya akan muncul jendela pemilihan dokumen yang akan dikirimkan. Maka kalian pilih Use Current Document atau gunakan dokumen saat ini. Nah, maka selanjutnya klik Next. Langkah selanjutnya yaitu memilih dokumen data yang berisi informasi penerima dokumen yang akan dikirimkan. Silahkan pilih Use an existing list atau gunakan daftar yang ada. Sudah dipilih, pada bagian Select Recipient, maka selanjutnya pilih daftar yang berbeda. Kemudian klik Browse untuk memilih dokumen yang Anda gunakan. Nah, ini pilih. Nah, akan muncul seperti ini ya. Maka kalian itu harus memilih di tempat data pendukung yang kalian isi itu ada di mana. Di sini saya ada di sini. Pilih terus ini. Ini contoh penerima. Nah, kalian klik aja buka. Maka oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Contoh penerimanya, ada alamat, email, dan ada nama. Maka pastikan kalian itu mencantumkan semua orang yang akan kalian kirim surat ya. Setelah kalian pastikan semuanya sudah tercantum dan lengkap, maka langsung klik OK saja. Kemudian klik Next. Klik Next untuk melanjutkan penulisan dan pengiriman dokumennya.
Nah, selanjutnya berat tinjau. Nah, di sini kita itu harus mengisi yang akan kita kirim. Ini maka kita kembali ke my links atau surat. Nah, sisipkan di penggabungan bidang ataupun dengan nama lain insert merge file ya. Nah, di sini tertera ada nama, alamat sama email. Maka kita pilih alamat dulu. Nah, ini maka muncul seperti ini. Terus baru kita pilih yang email ya, yang alamat. Akan muncul seperti ini. Setelah muncul list file seperti ini yang ada pada file dokumen data yang digunakan, silakan kalian itu sesuaikan dengan yang akan kalian inputkan, nama-nama yang sudah tertera di data pendukung kalian. Setelah input file merge selesai, klik next untuk melihat tampilan dokumen yang akan dikirimkan setelah file merge diinput. Nah, setelah ini di list ya, sudah tertera seperti ini, maka klik next atau klik berikutnya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk mengeceknya, kita perlu di sini. Ini penerima 1, terus ada penerima 2, penerima 3, 4, 5, sampai selesai. Pastikan bahwa semuanya itu lengkap. Selanjutnya, setelah input file merge selesai, itu klik berikutnya, klik next. Nah, setelah itu jika kalian akan mengirim surat ya, ini kan tadi sudah semuanya. Kita kembali lagi, jika kalian akan mengirim surat, maka kirimkan proses melalui email dokumen yang sudah dibuat tadi, yang sudah dimasukkan di dalam data dokumen pendukung. Setelah itu lakukan proses pengiriman email dokumen yang sudah dibuat. Kembali ke menu my links, pilih menu finish merge atau selesai dan gabungan, kemudian pilih opsi send email message atau kirim pesan email. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, maka pilih saja email, lalu klik OK, kirim saja. Nah, seperti itu tata cara membuat surat massal di aplikasi Microsoft Word. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.